Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi bersama salah satu devosan kerahiman ilahi. Kalau nanti Bapak Ibu mendengar obrolannya, ya jangan heran, karena Bapak ini punya semangat yang masih menggebu-gebu, bahkan punya cita-cita ingin supaya devosi kerahiman ilahi ini bisa dikenal se-Nusantara. Orangnya ceplas-ceplos, blak-blakan, karena memang mungkin sudah dari sononya. Nah, kita mungkin bicara langsung ya dengan Pak Gunawan Aslim. Salam kerahiman Pak Gunawan. Salam kerahiman Bu Selamat Esther. pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sekarang Pak Gun kan jadi Ketua Kerahiman Ilahi di Paroki Bojong ya, di Jakarta Barat. Ya benar. Udah sejak kapan tuh Pak Gun ceritanya? Itu saya rasa sudah sejak Berapa tahun? sebelum pandemi sudah berapa tahun ya? Setahun lebih. Nah, kita setahun lebih lah. Jadi Tapi sebelum setelah pandemi. saya menjawab itu langsung kena COVID, masalah pandemi kan. Jadi nggak bisa. Jadi saya cuma bersatu dengan mereka, mungkin ikut devosinya saya rasa nggak sampai 5 kali gitu aja. Tapi tetap Pak Gun kan, walaupun Pak Gun sekarang ada di Medan, tetap memonitor ya, dengan pertemuan Zoom, dengan seminar, dengan jam kerahiman, tetap ada ya komunikasinya. Oh pasti itu sudah mutlak lah. Itu kan ajaran dari Pak Stephen sama Ibu. Itu sudah wajib lah menurut saya, semua devosan harus lakukan itu. Itu jam kerahiman. Apalagi kemarin pesta ini kan kesempatan. Wah saya sampai marah sama anggota itu. Ada yang ikut novenanya 1 hari, ada yang cuma 3. Pas tugas kita baru datang, nggak tugas kita nggak ikut. Saya bilang kamu nggak ngerti ya, nggak apa belajar. Aduh, ini sudah sebelum pesta itu kan sudah banyak sekali seminar oleh Ibu melalui YouTube ya, oleh Pak Riki, oleh siapa-siapa lagi, itu banyak sekali yang sudah tuh jelaskan itu juga. Ini yang di Palembang itu Bu Nur kan, itu dari Romonya. Jadi saya bilang masa belum mengerti lagi. Ya. Sama itu 9 hari itu. Ini masih menjadi PR-nya Pak Gun untuk supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa perlu ikut novena kerahiman ilahi. Tapi ngomong-ngomong soal devosi kerahiman ya, saya kan ketemu Pak Gun itu pertama kali di Medan, waktu saya diminta kasih seminar di Medan. Seingat saya, Pak Gun itu kayaknya belum jadi devosan, masih seksi sibuk. Lebih banyak support Ibu Karolin ya, istrinya Pak Gun. Nah, saya juga surprise sekarang Pak Gun begitu bersemangat mewartakan menjadi devosan kerahiman. Itu ceritanya asal mulanya gimana tuh Pak? Ya, menurut saya itu memang sudah rencana Tuhan. Karena pada waktu itu Ibu tahun berapa ya? Masih ingat ya datang ya? Saya ke Medan itu 2006, 2007. 2006 ya, saya sudah baptis. Ya, pertama saya sudah baptis itu terus terang Ibu itu saya malah langsung jadi panitia tapi bagian seksi karismatik. Seminar hidup baru, kemudian pencurahan Roh Kudus, segala macam kan. Tetap itu ya, waktu itu kan Pastor Yu kan ada di Nagahuta di Siantar. Jadi rumah reteknya sering-sering tolonglah diajak orang. Ya kebetulan Bu Carol punya temannya satu Ibu Shirley dari Jakarta. Itu banyak sekali dia acara-acara bawa-bawa orang kan. Sering datang ke Medan. Nah, jadilah bikin tour itu seminar, bawalah ke situ. Jadi banyak sekali saya jadi panitianya. Padahal itu baru belum tahu apa-apa loh. Tapi yang penting ya jadi panitia udah kan tinggal ngatur itu aja. Kemudian jadi pada waktu Ibu datang, terus terang itu pertama kali itu sama sekali tidak ada minat saya. Waktu itu kan minatnya itu di karismatik. Wah ini pujian penyembahan itu penuh Roh Kudus segala macam kan. Ini datang bawa ajaran baru yang dibawa oleh Romo Yu waktu itu ya, melalui istri saya.
Wah, aduh, Ya. saya bilang ini ajaran baru nih, mana ada orang mau, saya bilang siapa tertarik kerahiman ilahi, devosi kerahiman ilahi. Ya, tapi coba saja lah. Pastor bilang ini bagus, ini pastor bilang ini bagus, coba aja. Jadi dia suruh si Carol yang apa urus. Terus ya, ya. Tapi ngajak sana, ngajak sini. Waktu saya nggak mau terlibat, nggak mau lah saya ini. Nggak apa saya nggak ada Nggak ada minat. nggak ada minat ke situ. Dia kerja sendiri loh. Jadi ngajak sana, ngajak sini. Akhirnya singkat cerita itu 7 hari sebelum H itu baru banyak peminatnya. Pada itu saya baru terkejut. Waduh, dia mana sanggup si Carol sendiri ngatasi sendiri mau uruskan kamar. Waktu dulu kan masih main ketik, terus mau siapkan lagu-lagunya itu mesti pakai itu apa itu Infocus itu. Pakai itu mesti diketik di fotokopi terus itu wah rumah banyak. Akhirnya masalah kamar saya ngurus lah. Saya kontak sama pastor bisa berapa kamar. Bisa lah 120. 120 banyak kali lah. Ini nggak sampai lah itu. Tetapi di luar dugaan ternyata membludak sampai 160 sekian. Ya, betul. Sampai banyak. Penuh sesak. Itu sudah dijajal-jajal itu, disusun-susun tempat tidurnya itu tingkat 3, tingkat berapa dari mana, ada yang taruh di kasur aja di lantai gini. Pokoknya penuh sesak. Itu luar biasa, luar biasa. Jadi keluar dari situ saya masih belum berminat. Karena saya kan nggak dengar apa seminarnya di dalam, saya cuma seksi sibuk di luar ini. Sebab tiap jam terus ada orang komplain, mana bisa nih kamarnya ini, coba Bapak datang lihat. Ini nama saya nggak bisa di atas, kaki saya sakit, lutut saya sakit. Waduh, urus-urusan itu aja lah. Terus kemudian makanannya itu, terus itu apa macam-macam, jadi Marta, seksi sibuk saja. Tapi singkat cerita lewat dari situ, itu ya sudahlah. Waktu itu belum lagi ya, belum ya. Pas itu nggak berapa lama itu masuk Ibu Cynthia. Ibu Cynthia, dia kan adiknya kan si Patricia kan teman sekelas sama si Caroline. Caroline ya. Memang dari dulu Caroline ikut dia. Dulu waktu saya belum bertobat, saya marah kali, suka kali malam-malam Cynthia dibawa istrinya. Itu kan PD-nya tuh malam hari, jam 7. Iya, betul. Wah, aku udah benci kali betul saya itu. Jadi pergi sana pulangnya jam 10. Pulang jam 10 itu ke PD dia. Kan waktu Cynthia baru bentuk PD. Waktu itu baru dia dalam mainan dia juga bentuk PD gitu. Ya. Itulah sampai sekarang PD-nya itu PD Olivia Narwastu. Sampai sekarang masih ada itu PD-nya. Nah, jadi singkat cerita itulah kenalnya di situ, sudah kenal baik sama dia, sama apanya semuanya itu. Dan itu dia kemana terpaksa sembunyi-sembunyi. Pulang pasti dimarahin saya lah itu, berantamlah kita itu. Pulang pasti saya sampai sekali itu saya kunci pintu nggak mau buka. Dia pulang tuh, aduh. Sadis juga Pak Gun. Sekali saya dulu tuh. Benci kali gue lihat, kamu kemana nih? Keluarin aja ini istriku biarin kan. Mana? Padahal dia ada saya nggak mau ke PD. Tahu Ibu Caroline pergi untuk berdoa, untuk bersama-sama mendengar firman, tapi marah. Iya marah hari dulu. Memang kalau kita nggak ada Roh Kudus ya, nggak ada apa itu kan, itu setan yang bekerja. Oh lihatlah istri kamu tengok itu keluar lagi itu sama kawannya entah kemana mana kita tahu katanya. Mungkin alasannya mau ke doa segala macam tuh. Wah, gini itu apanya itu godaan apa masukkan itu suara iblis. Itu memang ngeri tuh kalau nggak ada Tuhan memang ngeri tuh. Jadi akhirnya rumah tangga itu babak belur lah. Awal saja sudah begini. Hancur terus ya, ribut. Tapi karena istri saya ditekan terus, dipres terus, dalam keluarga kami itu juga kan dia pun kena tekanan, akhirnya dia cuma bisa berdoa sama Tuhan. Jadi tiap hari dia kebetulan di kamar kita waktu kita bangun rumah itu dia bilang
bangunlah di satu itu rumah doa di atas. Paling ini yang sekarang saya duduk ini Bu ini. Pada dulu saya tuh nggak mau, nggak ada niat kan doa apa tuh ruang doa maksud ruang belajar, ruang apa segala macam. Tapi dia mau doa akhirnya dibuat. Akhirnya itu dia setiap ada masalah dia datang ke Tuhan di kamar doa dia berdoa. Tapi dia doa terus itu untuk saya, untuk keluarga saya supaya semuanya bisa bertobat menurut Tuhan. Jadi singkat cerita, Pak Gun, tadi kan sudah cerita bagaimana sikapnya Pak Gun terhadap Ibu Karolin yang padahal aktif kan, aktif untuk berdoa, aktif untuk beraktivitas dalam bidang rohani. Nah, saya pernah dengar juga Pak Gun pernah cerita bahwa dulu waktu menikah sebetulnya belum Katolik ya, janji mau masuk ke Katolik, tapi belum Katolik. Nah, itu proses jadi Katoliknya itu gimana nih Pak Gun? Mungkin menarik juga untuk diceritakan buat kita semua. ya itu kalau sebelum nikah itu kan keluarga Karolin itu semuanya Katolik. Mulai dari mamanya, adiknya, semuanya itu keluarga Katolik. Jadi saya kan waktu itu keluarga saya itu masih campuran. Yang Katolik itu cuma satu sekarang itu Evelyn yang di Singapura. Ya. Kemudian itu si Sony. Karena mereka itu sekolah Katolik. Saya juga sekolah Katolik. Tapi saya kan sering dilarang sama mama saya. Jangan kamu masuk ke Kristen Katolik. Nanti waktu kita meninggal, ini kita kan ada sembahyang apanya itu? Ya, abu. Nah, altarnya itu siapa yang mau sembahyang? Ya. Kamu kan anak laki-laki, yang lainnya perempuan sudah nikah semua. Ya, aku pikir betul juga ya mamaku ya. Ya udahlah, maka aku nggak masuk. Tapi adikku gara-gara sekolah Katolik tetap pengaruh. Masuklah mereka Katolik. Jadi oke lah, nggak masalah kan. Waktu itu saya pun nggak masalah mau Katolik nggak Katolik kan. Karena kita pengajaran kan kurang, nggak gitu penting lah. Hidupnya gitu-gitu juga kan, Katolik nggak Katolik ya gitu-gitu juga. Katanya Agun nggak mau masuk Katolik karena kalau orang Katolik nggak bisa kaya ya, atau gimana waktu itu ceritanya? Iya, aku lihat orang Katolik ini apa yang dikira kita ya? Wah, kalau dibandingkan yang dengan teman-teman saya yang Buddha yang di luar itu ya jauh kaya-kaya semua. Ini kalau orang-orangnya pas-pasan semua. Tuh, ini ikut Yesus ini nggak bisa kaya ini. Kedua, kemudian waktu ke sana ya terus itu kan kita mau nikah. So, pokoknya sebanyak pun dapat si Kerola. Ya. Emang Katolik pun jadilah. Mau bawa keluar nggak mau itu dikasih mamanya. Kayaknya gue bawa adikku, tolonglah temani ini. Kamu kan Katolik. Nah, ini saya bilang ini, Bu, ini adik saya Katolik. Ini saya sebentar nanti nikah juga jadi Katolik juga. Akan percaya, barulah bisa bawa keluar nonton. Jadi pokoknya segala cara lah kita tempuh supaya jadilah ya. Tapi setelah nikah ternyata belum jadi Katolik ya? Nah, waktu nikah itu kan sudah ada janji bahwa anaknya mau dididik secara Katolik. Kemudian saya nanti mau masuk Katolik. Tapi saya asik undur terus. Tunggulah, saya bilang, aduh, ini dari Katolik ini nanti nggak bisa kaya nanti. Rumit kita, saya bilang. Jadi jangan dululah, saya bilang. Kemudian kuliah itu, Yesus itu kuliah itu, dia sendiri aja pun mati, dibunuh orang. Manusia aja bisa bunuh dia macam mana dia mau protek kita, saya bilang. Jadi udahlah kamu sembahyang aja Katolik ya, udahlah nggak apalah saya jadi jalan saya aja, entah sembahyang kemana-mana lah berhala situ. Jadi itulah sampai ceritanya pada tahun 2000 itu gara-gara usaha pada itu istri saya terus doakan saya tuh. Jadi berarti dia doakan saya itu sudah 15-16 tahun terus menerus dia doa. Itu saya pun salut sama dia tuh benar itu. Akhirnya didoakan, benarlah itu kejadiannya terjadi. Itu pada itu musim-musim lagi demo-demo buruh. Akhirnya singkat cerita saya sekali itu ditangkap
bukan ditangkap, dipanggil di kantor Depnaker itu ya untuk berunding dengan buruh. Kita pikir yang datang itu mungkin 5-6 orang. Saya pun datanglah dengan satu teman. Ya. Itu bagian hukum itu ya, itu Pak Tobing. Jadi rupanya mereka datangnya sudah kumpulnya sudah ramai. Dari berbagai LSN, begitu masuk di sana langsung disodorkan itu yang mau ditandatangani. Ada 22 butir, saya masih ingat itu. Pokoknya yang aneh-aneh, pokoknya kalau kita tanda tangan itu ya mereka yang jadi bos lah, bukan aku lagi bosnya. Yang atur mau jam kerjanya apa, dia atur mau makannya apa, pudinya, mau telur, mau susu, mau segala macam. Terus itu sebulan sekali mau jalan-jalan apa untuk rekreasi supaya macam-macam lah pokoknya. Wah, saya bahasanya ini mana bisa ini, kamu lah jadi perusahaan. Kalau kamu bos perusahaan boleh lah kamu suka bikin begini. Matilah kalau begini-begini, saya bilang. Jadi nggak mau tuh rupanya dipaksa, nggak bisa keluar. Pada waktu itu kan saya sebenarnya ada sembahyang begitu banyak berhala, tetapi ada 2 yang kuat. Satu itu adalah yang dari Tibet. Pada itu Tibet itu dia lagi mau bangun wihara yang terbesar itu di Tibet. Jadi dia datang ke Indonesia, ke Asia, ke sini perlu cari dana. Nah, dia bawa itu, kemudian dia ada jual itu apanya ya berhala lah ya, barang-barang. Macam berhala. Pak Agun mengandalkan itu. Nah, dalam isinya saya nggak tahu itu macam guci kecil gini, tapi diikat dengan 7 warna benang ya. Warna merah ya. Jadi itu dia katanya ini sudah didoakan di wihara dia itu ya sama semua biksu itu sudah 1 tahun. Ini sangat powerful. Wah, berapa satu? 1.000 US dollar. Aku beli 2. 1.000 US, aku beli 2. Satu kupikir taruh di rumah, satu di kantor lah. Supaya mantap kan katanya ini sudah didoain kan. Akhirnya kemudian juga dia datang tuh bawa itu kalau kamu mau piara ini kan itu dari biksu-biksu itu kan itu hidupnya secara sukarela dari bantuan orang. Kamu mau nggak ini kamu mau piara satu? Oke lah aku piara. Padahal sudah tua itu, udah agak tua. Tapi katanya ini bagus. Bosnya bilang ini dia orangnya tua, tapi dia rajin berdoa. Nah, udahlah aku angkat dia jadi anakku. Nah, jadi waktu singkat cerita waktu saya saya pun mantap waktu itu. Wah, ini kan saya ada 2 pegangan. Tenang lah saya nggak gitu takut waktu itu, nggak gitu takut. Jadi pada saat sudah buntu perundingan, polisi datang dipanggil cuma 3. Akhirnya ya coba-coba mau terobos keluar. Sudah sekian jam kita dikurung di dalam. Itu sudah sampai jam 2 udah lapar sekali kan. Tapi nggak bisa keluar. Jadi aku masuk lagi kan, aku di belakang itu aku baca mantra. Nah, dudang selesai. Aku pikir ini aman lah ini ya, sudah ada proteksi. Keluar lagi, wah, rupanya tambah heboh mereka. Malah sudah main lempar-lempar. Masuk lagi. Wah, ini nggak mampan ini mantra. Berani keluar. Coba ganti lagi yang satu lagi. Yang Thailand punya itu. Mantra lagi lah, aku bahasa lagi duduk. Keluar lagi. Wah, lebih ganas lagi nggak bisa. Iya, wah ini gawat ini gue yang ini bisa mati ini. Dilempar batu kan mati kita nanti kalau kena itu kan. Akhirnya mundur lagi masuk ke dalam building kan. Waktu itu saya telepon istri saya. Waduh, saya bilang nih nampaknya itu baru saya takut. Saya takut wah ini kali ini mungkin nggak bisa lolos kali ini. Karena lihat orangnya beringas sekali. 1.000 orang tuh jerit di luar kita sendiri gemetaran loh. Kencing pun bisa keluar maaf cakap Bu itu saking takutnya itu. Akhirnya tuh telepon, aduh ini kayaknya saya entah macam mana ini nggak no way out sudah nih kata. Dia bilang tenang, dia bilang saya ada suruh pastor doain kamu. Ada 4 katanya. Kamu tenang aja. Cuma nanti kalau kamu keluar, kamu cuma panggil nama Yesus saja ya. Yesus saja kamu panggil katanya. Nah,
Itu kan nggak ada pilihan lain lagi ya. Oke lah, baiklah. Polisi bilang, ayolah kita terobos. Akhirnya kita terobos. Saya diapit kiri kanan, depan satu, keluar. Jadi sambil keluar ya saya tutup mata, nggak berani lihat. Karena ngeri lihat orangnya kan, bisa takut juga kita. Cuma mereka apit tangan saya, ini tangan saya jaga di kepala, jangan kena batu kan. Ini betul kena batu kan bahaya juga. Jadi aku sambil tutup mata, mereka kan yang tuntun saya. Ya aku teruslah doa, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku, Yesus tolong. Itu aja aku. Sama konsentrasi penuh kulihat itu Yesus yang sering kulihat itu di gereja itu kan. Konsentrasi terus tolong. Jadi kita konsentrasi terus kita nggak tahu lagi itu suara di luar berisik sekali, ada pemukulan sampai polisinya saya dengar tuh tembak nanti kok kalian masih gini kan. Tapi belakang dia bilang, Pak kita sudah terus keluar. Akhirnya sampai cepat Pak naik ke mobil. Nah mau disediakanlah satu mobil Jeep Tough hitam kan, langsung bawa saya ke kantor polisi Brimob itu di situ. Nah, disitulah waktu apanya besoknya saya sudah mikirkan, wah ini kurang ajar ini dewa-dewa saya ini, ku sembah, ku kasih ini, ku kasih itu, tetapi saya bahaya nggak bisa lindungi saya. Tapi malah istri saya yang Tuhannya yang lindungi saya, Yesus tuh. Jadi ku pikir-pikir, wah ini nggak boleh lagi gini ya. Saya mesti ikut dengan istri saya. Udahlah, aku mau apa sajalah. Bilang aku ikut kamu aja lah jadi Katolik katanya. Wah istri saya kan puji Tuhan lah ini kan. Udah doakan gitu lama akhirnya terkabul. Akhirnya dia cari lah di gereja, nanya sama suster, mau belajar agama. Pulangnya kesal lagi, Pak, mau setahun belajar agama Katolik. Waduh setahun, habislah waktu saya bilang, nggak mau lah, nggak jadilah. Lu bilang tunda dulu ya, tunda dulu. Akhirnya dia cari lagi ada satu bisa diskon setengah tahun saja. Ada satu suster apa namanya itu, setengah tahun 6 bulan bilang lama juga. Akhirnya dia cari itu pastor paroki itu waktu orang bule itu, orang Belanda ya, itu pastor parokinya. Pastor tolonglah suami saya sudah mau baptis gara-gara ini sekolah ini bisa nggak jadi, tolonglah bagaimana saja. Pastor bilang lu panggil kemari, saya yang ajar langsung katanya. Cukup 2 bulan katanya. Seminggu sekali. Wah, gini bolehlah kok gini. Ini kan. Akhirnya ikut. Rupanya di dalam grup saya itu ada 11 orang yang juga. Akhirnya diajarlah. Itu pun 2 bulan itu 3 kali bolos saya. Nggak datang juga. Tapi pokoknya pas itu baptis lah itu. Waktu itu saya ingat itu waktu hari Natal itu dibaptis itu. Jadi jadilah aku Katolik. Tapi sudah jadi Katolik, kan sekarang masalahnya menghadapi keluarga. Ini saya macam mana? Ya. Jadi saya bilang sama ibuku, bilang ya sudah Bu, ini kita semua anak-anakmu pun sudah Katolik, saya pun sudah Katolik. Kamu jadi Katolik aja supaya nanti waktu mati jangan kamu di sana, aku di sini, kita nggak ketemu. Nah, bisa gitu juga ya. Nah, Oke-nya atas singkat cerita, jujur mama saya mau juga jadi Katolik. Tapi belajar agamanya kan sudah payah, udah tua kan. Akhirnya cuma dibaptis aja lah begini. Betul itu yang kata Alkitab, satu orang bertobat, seisi rumah itu diselamatkan. Seisi keluarga. Nah, seluruh keluarga saya semua sudah Katolik semua. Nah, Pak Gun, waktu itu Pak Gun juga pernah cerita sama saya bahwa Pak Gun memang bantuin Caroline karena Caroline dikasih tugas ya, tugas ini tugas itu. Nah, sebagai suami ya pasti ingin bantu supaya Caroline tugasnya juga bisa beres, bisa selesai. Tapi Pak Gun pernah cerita juga sama saya bahwa yang memperkenalkan Pak Gun dengan doa Koronka itu justru anaknya Pak Gun ya, bukan dari seminar, bukan dari Ibu Caroline. Ya. Itu sebelum dibaptis itu. Saya baptis kan 2001. Itu sebelum dibaptis. Salah itu tahun 2000 lah. Pada saat itu kan itu kondisi saya benar-benar sangat sulit sekali. Sangat sulit kondisi keuangannya, itu hutang kepada bank banyak sekali waktu itu. Jadi itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur malam. Jadi dibawa
Sebelum ke sana, itu dibawa dulu ke adik saya yang Katolik itu, bawa dulu dia ke Cikanere, tempat Romo Johannes. Oh, katanya di sini kamu bagus, ini bisa Ya, kasih tenang katanya. Udahlah ke situ juga saya. Ke ya, situ ya memang itu pada hari Minggu, itu kan dia gabung dengan umat dari luar. Memang saya nampak yang duduk di depan saya ya, dua orang yang bawa betul. tongkat, itu bapak itu waktu pencurahan Roh Kudus penyembuhan itu oleh Romo Johannes, sembuh dia. Ya, Dia bisa bisa jalan dia berdiri tuh. lagi. Wah, saya lihat dia ada mujizat ya nih dari Yesus ya. Sudah nggak salah lah saya masuk ini. Tapi waktu itu terus kemudian kan habis itu pulang rumah ya stres lagi. Nggak ada way out juga ya sama saja nih kondisinya tidak berubah. Akhirnya Ya, saya ajak saya udahlah daripada duduk-duduk tuh bengong-bengong gini, udah kita ke Singapura lihat anak aja. Udahlah, nggak ada kerja kan ke Singapura. Di Singapura di situ berjumpa anak saya. Itu dia mau ujian dia. Jadi disitulah dia cerita itu bahwa di Singapura sekarang sangat populer satu doa namanya Divine Mercy. Caplet Divine Mercy katanya. Ini sangat bagus, sangat powerful katanya. Lu coba boleh doakan ini mungkin bisa ada mujizat katanya. Dengar mujizat ya kita doa saja lah. Udah doa itu yang bahasa Inggris itu waktu itu. Itu masih versi yang old ya, yang masih yang pertama kali. Yang di Akom Medan kita pakai itu. Itu versinya itu. Nah, jadi sudah doa itu ya selesai kan. Jadi waktu itu Pak Gun Cynthia ke Singapura. Ke udah Singapura. Singapura pulang ya selesai lah. Pokoknya pulang rumah pun tiap hari doa itulah, doa capek di Mercy kan. Asal jam 3 doa itulah. Duduk itu ya sambil nyanyi ya. Ya, Nah, jadi ya. nggak lama kemudian itu si Cynthia telepon Bu Carol. Dia bilang dia disuruh ke Indonesia. Waktu itu si Carol kan ikut satu grup karismatik yang di sini, yang di Kristus Ya. Raja. Nah, dia pun ikut grup orang itu. Jadi dari nubuat orang itu pada waktu doa-doa bahwa katanya Tuhan akan mengirimkan seorang putri dari tempat yang jauh datang sini. Tolong kalian sambut dia baik-baik. Jadi oke lah, nggak tahu itu. Jadi tahu-tahu si Cynthia telepon si Carol bahwa dia disuruh Tuhan itu datang ke Indonesia. Oh, jadi si Carol tahu lah. Oh, ini yang dimasukkan ibu. Jadi waktu di grup itu dia bilang, oh ini ibu Cynthia. Mereka nggak ada yang kenal. Si Carol saja yang kenal kan. Akhirnya oke lah. Singkat cerita, Cynthia datang di airport itu disambut benar-benar macam ratu loh itu. Saya dengar istri saya bilang. Wah, dianggap ini benar-benar putri ini entah dari utusan dari Allah ya. Disambut itu sampai dipanggil bunda segala macam itu. Tapi oke lah ya, memang mereka waktu itu belum tahu kan. Nah, jadi datanglah Cynthia. Jadi Cynthia sini datang, dia ada infokan bahwa sekarang ada ajaran devosi kerahiman ilahi. Itu waktu itu dia pun masih nggak gitu paham ya waktu itu ya. Tapi dia bawa banyak sekali buku-buku bahasa Inggris. Kemudian jumpalah sama pastor rekan waktu bukan pastor Paroki, tapi dia lagi kena kanker ya, pastor Marcelinus. Ya. Itulah dikasih itu, coba pastor kamu bahasa ini, coba kamu jalankan. Ini ada juga ajaran kerahiman, doa jalan salib segala macam. Pastor itu karena kena kanker, tiap hari dia belajar itu buku itu sungguh-sungguh. Akhirnya dia jalan salib sendiri di dalam gereja. Setiap jam 3 dia jalan salib sendiri di dalam gereja itu. Gereja kan ada itu 14 itu perhentian itu. Ya. Disitulah dia jalan sendiri itu sampai apa. Nah, terus kemudian dia baca lagi, dia makin bersemangat. Wah, ini janji Yesus luar biasa nih kan. Akhirnya dia mau menyebarluaskan. Ajaklah tim ini. Siapa mau, ayo kita ke sana kemari, ke sana kemari. Memang waktu itu rencana Tuhan memang sudah waktunya ya kan. Pas pula ini kelompok orang ini belum punya kerja semua aja, waktunya banyak.
Jadi mau ke kampung, ke mana-mana tempat jauh sana itu kan mereka berangkat semua tuh, satu bus. Jadi di sanalah diwartakan kerahiman ilahi, kerahiman tentang apa Itu diwartakan? Pak Gun udah aktif ya? Saya Waktu itu belum, udah saya ikut belum. aktif. Waktu itu saya belum lagi. Saya kan masih kerja sama teman, bisa kok jauh-jauh sini itu jam-jam kerja gitu kan? Itu mesti sampai 3 hari ke sana baru pulang. Ah, nggak mau lah. Akhirnya singkat cerita, uh, Pastor itu setelah jalan sekian tahun ada 1-2 tahun juga dia perpanjang. Padahal waktu itu dokter bilang cuma 3 bulan umurnya, tapi diperpanjang sampai sekian tahun. Tapi sampai juga waktunya akhirnya dia bilang ini mesti bentuk satu komunitas yang ada pengurus, yang ada itu segala macam kan. Nah, akhirnya lah di rumah pastor itu tempat peristirahatan itu mereka kumpul lah. Saya pun bawa si Carol situ. Cuma saya kan takut kali ini bisa terpilih ini kan. Saya ngelak, saya nggak mau ini. Waktu mereka itu mulai rapat itu, wah, saya pura-pura, wah ini ada telepon, ada bisnis, jalan lah keluar. Nah, selesai itu memang masuk betul. Sudah selesai mereka pemilihan, sudah ada ketua, sudah itu. Tahu-tahu saya baru masuk, aduh, gue lupa Pak Guna nih. Oh nggak apa-apa, saya tugas yang lain aja. Akhirnya saya diangkat sebagai penasehat. Wah syukurlah penasehat kan nggak terikat. Apanya pikirkan, oke jadi udah singkat cerita jalan lah. Cuma jalan berapa lama, mungkin ada 2-3 tahun juga itu jalannya. Waktu itu Cynthia sudah kembali ke Kanada. Jadi Ya. sini jalan terus. Ada penggantian ketua ya? Tapi sebelum itu kalau nggak salah ada undang siapa dulu ya waktu itu ya. Waktu itu Cynthia pun ada juga waktu di Medan. Saya sudah lupa ya. Kira-kira ada undang Pak Stefan Lex. Mungkin Cynthia ada dari mana ya dengarkan ini katanya pakar kerahiman ilahi. Datanglah Pak Stefan Lex sama Pak Ricky. Pak Riki ya. Pak Faria, Ibu Faria ada ikut nggak waktu dia? Saya udah lupa. Pokoknya ada sekali ada sama Ibu Faria. Datang. Mulai ngajar lah kita ke Brastagi di sana. Jadi pulang itu kan mau bentuklah itu apa tadi sudah terbentuk apanya. Kemudian yang ketua ini nggak sanggup dia minta mengundurkan diri, nggak sanggup lah dia jadi ketua katanya, karena dia pun mau kerja, mau jualan, mau apa kan, nggak bisa dan rasanya nggak mampu, nggak bisa jalan. Akhirnya kumpul lah, singkat cerita diangkatlah ketua baru. Waktu itu saya sudah nggak bisa ngelak karena saya yang bawa romonya, saya bawa Carol, masuklah di dalam itu, di ruangan itu, begitu apa, langsunglah saya ditunjuknya semuanya jadi ketua. Jadi ketua. Ketua yang macam Bu Esther sekarang, ketua Kerahiman Ilahi Komunitas Keuskupan Agung Medan. Nah, jadi oke lah, akhirnya diangkat jadi ketua, singkat cerita jadilah. Waktu sibuk-sibuknya waktu itu ya, waktu ada AAKOM di Medan ya. Nah, itu belum lagi, itu saya sudah jadi ketua, ya? sudah berapa tahun lah itu. Waktu itu kan kita itu, ini kan Cynthia kan sering di luar, dia ada hubungan dengan luar. Jadi kasih informasi, yo ini ada acara AAKOM, mau nggak kita ikut? Udahlah kita bikin pendaftaran, ini. Kemudian Cynthia ajak banyak sekali romo di sini. Ya. Itu yang ikut saya ingat itu ada 11 romo itu. 11 romo itu yang dari Medan itu. Termasuk satu uskup emeritus. Ke situlah kita ke Bangkok itu ya, ke Bangkok ya. Alhamdulillah dari situ. Dan di situ itu waktu hari terakhir itu waktu kan di sana ditanya siapa lagi yang calon rumah tangga tuan rumah untuk selanjutnya. Ada satu pastor pula itu, Pastor Fris itu kan diangkat tangan. Wah, kita lah katanya. Waduh, saya nggak sempat lagi itu cegah itu, dia sudah langsung apa? Pastor kok kamu macam mana? Kita
nasional saja kita belum pernah buat, ini kita bikin internasional loh, jangan apa? Nggak apalah. Nanti kita baru pikirkan, ini kan masih lama, masih 3 tahun katanya, nanti kita pikirkan katanya salahnya. Ya. Akhirnya ya jadilah itu di Medan kan waktu itu kan. Itu Pastor Fris itu kan, dia bikin liturgi, bikin apa itu memang wah ribut sekali waktu itu. Itu. Nah, Terjadi. Apa itu tuh? Saya kan nggak paham. Sebelum itu kan saya ada ikut Komnasnya Pak Riki. di Gadok. Pak Riki atau di Gadok itu kan? Ya. Itu kan waktu saya kenal baik sama Riki karena waktu itu kan dia bikin seminar di Medan. Ya kita tiap hari kan sama-sama. Jadi waktu di Gadok itu saya pun cuma dikasih jatah 15 orang itu, katanya terbatas tempatnya. Waduh, saya bilang mana bisa, tempat saya luas, saya 25 orang ini. Nggak bisa itu, ada ibu itu, entah ibu siapa lah, saya pun nggak tahu lagi yang bagian pendaftaran. Udahlah, aku langsung cari sama Pak Riki. Pak Riki, tolong bantulah ini. Anggota saya ini sekarang ini cuma dikasih gini, tambah lagi lah jatahnya. Beres katanya, aku atur katanya. Udahlah langsung daftar. Nah, mana nama-nama lu kasih sama saya? Udah aku kasih sama dia, udah beres. Aku dimarahin sama ibu itu, udah siapa lagi lah kamu apa maksa main atas katanya. Saya bilang ya nggak ada pilihan. Akhirnya sikap kita situ. Dari pulang dari situ kan saya makin kenal baik sama Pak Riki. Ya. Itu ya waktu ada Akom, wah Pak Riki katanya kamu orang yang sudah berpengalaman. Bikin ini Komnas, biar saya lihat sudah sukses sekali. Kamu bisa nggak jadi apa bantu saya ini untuk apa Akom ini internasional. Waduh, internasional ini berat juga katanya. Pertama mau tempat begitu, oke lah, nanti kita cari tempat. Akhirnya pertama itu diusulkan si Pak Riki Bali. Enggak di mana waktu itu ya. Pertama itu si Cynthia bilang di mana di Batam. Tapi ya kita survei ke situ, hotelnya tidak memenuhi syarat, nggak bisa. Akhirnya pilihan kedua itu coba kita ke Bali. Di Bali juga sana Pak Riki bilang Bali tak usah lah katanya. Aku sudah baru jumpa sama uskupnya, ususan itu dia orangnya dingin, nggak welcome itu kerahiman katanya. Kayaknya nanti sulit kali di sana. Ya tapi nggak apa-apa kalau kita coba-coba penjajakan situ. Memang ada hotelnya banyak itu, mau berapa luas pun ada. Tetapi harganya mahal sekali. Nanti dihitung-hitung sama peserta. Ini peserta dari luar negeri banyak. Tiketnya sudah berapa itu mereka kemari kan? Jadi akhirnya nggak jadi. Akhirnya hitung-hitung udah kita survei lah ke Medan. Itu tim dari Filipina datang juga. Itu tim orang Pastor Prosperous. Udah kita bawa keliling situ. Lihat dia ini bisa katanya, ini bisa untuk bikin Akom. Akhirnya sikat kata tuh pilihlah di Medan. Nah, Pak Riki yang setiap ada meeting datanglah dia. Ada meeting datanglah dia. Dengan biaya sendiri dia. Ya. Luar biasa Pak Riki waktu itu. Dia apa itu semangatnya itu, dia yang banyak itu, dia yang apa sama saya itu berjasa banyak, dia kasih ini. Nanti lo komuninya mesti gini kalau nanti ini tabrakan katanya, gini tempatnya gini, terus itu bisnis gini. Dia pengalaman kan? Ya, terus kemudian itu mau pilih itu yang syuting video segala IO-nya. Asal saya mau interview, Pak Riki kemari. Tunggu ya Pak ya, kita tunggu besok. Besok datang dia, Pak Riki coba interview sama saya ini. Ini kita mau pakai IO, ini. Akhirnya dia yang banyak berperan loh itu benar. Itu banyak itu jasa dari Pak Riki. Jadi oke lah akhirnya terjadilah di Akom di Medan itu. Nah Pak Gun, saya dengar Pak Gun juga punya cita-cita mau bikin komunitas se-Nusantara. Itu gimana tuh asal mulanya dan kenapa ada ide seperti itu? Ya, ini setelah saya nggak jadi lagi ketua setelah 2 periode, itu kan yang jadi apa ya terakhir saya kan kembali ke Ibu Luisa. Tapi sekarang itu moderatornya itu Romo John. Mungkin Bu Esa masih ingat tuh Romo John yang sama-sama kita ke Filipina itu. Filipina, ya.
Sekarang kan lagi mau mau penyebaran ke Kalimantan Timur ya, kedengerannya. Ya, Pak waktu itu Gun. kan mati ini semuanya. Saya kan sedih sekali, betul-betul waktu saya sangat mencintai kerahiman ilahi. Saya lihat, waduh ini, karena kan saya 2 periode di sini, dan kan saya sama mereka itu sangat dekat sekali. Akrab. Sedih sekali mereka ini sekarang ini lagi lesu, dingin semuanya, nggak lagi Ya, bergerak apa-apa, yang nggak ada lagi komunitas, nggak ada apa lagi, nggak bisa berdevosi, nggak apa. Aduh, bagaimana ini? Sedih sekali betul, benar, Bu, sedih sekali. Akhirnya ada datang Pak Andreas, tawarkan saya, Pak Gun, ini mau nggak kita bikin Zoom katanya. Bagaimana? Aduh, saya pun belum ngerti. Saya juga nggak gitu paham, tapi nanti saya belajar dari teman kantor saya. Yuk kita bikin yuk. ya, Wah, saya bilang ini good idea, bolehlah. Akhirnya diajaklah teman-teman yang di Kristus saja. Nggak ada yang berminat, karena sudah lama sekali diam diri kan. Semangatnya pun ya. sudah nggak ada. Karena Dicari-cari COVID akhirnya juga ya. cuma 4-5 orang kita memulai. Nah, saya terus doa sama Tuhan, Tuhan tolonglah kau hidupkan kembali supaya semua orang bisa memuji Tuhan. Kasihanlah kami anak-anakmu Tuhan. Akhirnya makin lama makin berkembang, akhirnya jalan. Udah jalan kan saya dulu mantan ketua ini keuskupan. Ya, Di bahkan saya ada katedral, ada 7 paroki itu yang di bawah. Ya ya. kan saya bukan cintanya satu, saya maunya semuanya bisa hidup, Bu. Jadi satu-satulah aku coba Di approach. hubungi. Ya, Nah, tapi waktu kan sudah ganti ketua yang lain. Tapi oke lah, saya hubungi semuanya kan kenal saya lama sekali kan di situ kan. Akhirnya itu katedral singkat-singkat jadi juga. Yang buruk katanya romonya sendiri yang memimpin, jadi tak usah pakai Zoom, mereka langsung offline setiap hari Jumat. Ya baiklah, yang penting ada devosi lah. Yang ke sana, aduh nggak bisa lah, kita nggak bisa Zoom, kita sini nggak ada pulsa, akhirnya cuma hanya bisa berhasil itu. Baru kemudian setelah itu kan ya saya ini kan ketua dari KI dari Satora, masa itu komunitas saya itu saya biarkan saja yang ini bukan saya punya, saya hidupkan. Bisa lah, udah ya, saya mulai dari situ. Kan kamu ibu kan tahu lah memulainya sulit, nggak ada orang yang mau dukung. iya. Bilang terpaksa kalian saya sudah dukung, tolonglah kalian dukung saya, kalian katedral ini ya dukung, ini coba kita memulai ya. Nah, biar yuk anggota kita semua di situ biar. Jadi anggota itu kan pertama berapa orang? Bukan pertama tuh masih pakai itu Zoom yang gratis. Yang pakai 40 Ya, menit mati 40 menit mati. Kan kita uji 45 menit coba, masih. kita Ya, takut nggak berhasil, Bu. Jadi tak usah bayar dulu lah ya. pikir kan. Ternyata nggak bisa itu kan. Akhirnya kita jadilah sampai hari ini, Bu. Ya, mudah-mudahan. Jadi sekarang sudah rutin ya, Nah, udah yang rutin. Nah, Paroki semalam Bojong pun juga baru sudah rutin juga. rutin Cuma setiap minggu. masalahnya kan ini sekarang saya baru ini aktifkan lagi. Saya lihat di anggotanya ada 50 sekian, tetapi yang aktif kok cuma 20. Baru saya hubungi satu-satu. Rata-rata mereka banyak sakit, kemudian nggak tahu cara Zoom. Saya bilang gimana itu? Nanti itu tinggal tempat siapa, nanti saya suruh orang ajarin cara Zoom. Karena mestilah tuh berkomunitas, jangan tuh mati begini. Enggak, kita ada ikut itu ya, ada ikut ya oke lah, nggak apa yang nggak ada ikut tolonglah kalian, apalagi kita berdevosi. Jangan. Nah ini pelan-pelan lah. Tapi untuk itu kan saya juga pelan-pelan entah macam mana itu akhirnya merambah keluar ke Surabaya, ke Manado, ke Parepare, ke entah kemana-mana saja sudah itu langsung ada saja itu apanya sampai ke Bali sampai ke kemana-mana. Jadi kemudian ada satu suster Jadi dia dulu di Medan pindah ke Kaltim. Di situ dia ada anggotanya yang dia didik berapa orang, 10 orang. Ya tolonglah, enggak kalian kasih pengajaran tentang devosi. Oh boleh kali, itu senang kali lah kita. Saya bilang, baiklah. ya, Kita 5 dasar dulu lah supaya kasih tahu ya mereka itu dasarnya. Akhirnya jadikan cuma 2-3, susternya bilang dia mau ajar sendiri. Dia tiap hari dia nonton videonya Bu Esther katanya. Jadi dia sudah
paham, sudah banyak Oh, bisa. gitu. Nah, waktu novena seharusnya kan suruh saya jelaskan, tapi dia dapat video Bu Esther yang tahun yang lalu. Ingat nggak tahun yang lalu yang Ibu buat apa YouTube itu kan sangat sempurna. Ya, Sebelum novena apa-apa ya, sebenarnya itu satu. Baru novena hari pertama. ya, Kemudian hari kedua sebelum itu ini. Itu sangat sempurna. Jadi itu ya, dia entah macam mana dia buka itu, akhirnya suster itu dia belajar dari YouTube-nya Bu Esther, dia ngajar sama mereka. Itulah sampai apa. Jadi kita nggak ke situ lagi. Biarlah dia yang apa, Jadi yang di komunitasnya. kalau kita lihat masa pandemi ini, positifnya juga banyak sekali ya, Pak Gun ya, Kalau saya dalam lihat masa justru lebih COVID banyak ini. positifnya. Kalau dulu kan kita mesti mengunjungi tempatnya kan gitu jauh kan, bisa berapa jauh lah kita jangkauan kita berkumpul orang. Sekarang ini dari Ya, betul. mana-mana terus terang makin lama tiap hari ya. Semalam lagi baru tambah lagi orang yang entah dari mana kita nggak tahu. Kemarin kan saya undang itu Bruder. Bruder ini rupanya tuh yang kemarin dicari Ya, Pak Riki, ingat itu Pak Riki kan ada satu orang minta tolong satu orang tua yang nggak mau piara, ada satu orang tua di grup ya, itu kan. Nah, ya, ada seorang tua orang, akhirnya Pak Riki ya, kan dia meminta sama pemikatnya itu untuk minta tolong di mana bisa dapat. Akhirnya dapat yayasan, ya. rupanya diketuai sama Bruder ini, Bruder Petrus namanya. Dia Oh, hebat ini. Dia kemarin ya, saya ya, ya. undang dia sebagai pembicara, baru tahu saya nggak tahu tuh yang ini rupanya. Dia baru cerita itu rupanya yang ini rupanya orangnya yang dia bilang semuanya nggak mau terima, akhirnya dia terima orang ini. Sekarang dia apa, jadi dia dari satu rumah lansia sekarang ini sudah 8. Dia hebat, Oh, donaturnya banyak, entah dari ya, ya. mana-mana. Dia semangatnya luar biasa ini, Bruder ini. Nah, dia betul-betul Ya, saya bilang, wah memang dia bukan teori kerahiman saja, ini sudah pelaksana sudah kerahiman. praktek. Nah, Ya, dia praktekkan itu langsung. Wah, luar biasa, saya betul, sangat, betul. sangat salut. Banyak sekali kemarin yang meminta saya teleponnya mau apa, mau kasih donatur, terus mau ini, mau itu, segala macam. Luar biasa lah Tuhan. Ya, ya. Nanti saya mau undang juga Ini sekali ini lagi juga untuk berarti bicara sekali lagi. plusnya dari ada Jadi di ya positifnya plusnya kita dari saat gini ini masa pandemi ya. kita sangat mudah itu mengumpulkan orang dari mana. Cuma ini masalah perbedaan waktu. Saya kemarin sudah Komunikasi. jajaki ke Papua. Dia Ya, selisihnya itu 2 jam ya dengan kita sini ya. Jadi waktu kita 2 jam jam. 7 dia sana Ya, jam 9, dia bilang kemalaman. Jadi nggak bisa. Ya udahlah, nanti lain kesempatan lah. Jadi itu masalahnya itu masalah tenggang waktunya itu yang belum bisa lah kita mau berkumpul, kecuali ambil yang jam 3 justru yang strategis, banyak yang dari luar bisa, dari dalam bisa, dari lokal bisa. Maka kenapa itu Kristus Raja itu sampai ini itu masih tetap itu umumnya dari luar tuh yang masuk, karena dia jam 3 pertama yang jalan salib itu sangat kurang, kedua itu jamnya jam kerahiman strategis itu jam yang Kristus saja buat tuh paling bagus tuh jam 3 sore itu. Dari mana-mana itu masuk itu minggu yang lalu pun tuh 92 orang juga. Ya, hebat ya. ya bagus. Jadi gitulah Bu, itu ada positifnya Ya, Bu. gitu ya. Ada terus ada sukacita ya di dalam Tuhan. Dalam Oh, mewartakan kerahiman Tuhan. waduh, sukacita sekali lah Bu. Jadi Kalau kita lihat mungkin ini di dalam secara komunitas ini kan banyak yang kesulitan. Kemarin yang ada panic attack, kemarin yang ada ini itu. Jadi brudernya tolong nanti lu minta fotonya, nanti kita doakan. Ada juga yang ada kuasa gelap segala macam itu ada, itu masalah-masalah ini banyak sekali. Jadi kadang-kadang saya kasih doa, kasih apapun, kadang-kadang apa juga bantu dia juga cari solusi bagaimana caranya ini aja. Memang sukacita lah Bu, pokoknya sukacita. Luar biasa. ya kalau ngobrol soal kerahiman nggak selesai-selesai ya Pak Gun ya. Tapi terima kasih hari ini kita sudah lumayan banyak ngobrol sama Pak Gun, banyak dapat masukan juga supaya cita-citanya Pak Gun untuk menyebarluaskan kerahiman bisa benar-benar terlaksana dari Sabang sampai
Papua ya, bisa membentuk satu komunitas di mana kita bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Ya, saya Terima pun kasih Pak Gun. dulu kan Ibu pernah usul membuat sekolah kerahiman. Saya rasa itu perlu dilanjutkan Bu itu. Karena begitu banyak yang saya masuk lagi komunitas dan juga tempat lain, itu masih terjadi kesalahpahaman. Belum terjadi satu pendapat caranya itu. Tapi macam mana ya, ini kan ini devosi, kita nggak bisa paksa. Kemarin yang di sini, yang di acara Medan dengan cara kajiannya sudah berbeda. Jadi waktu-waktu bilang ya kita mau ikut mana, saya bilang nggak apa-apa, ini kalau moderator yang buat ini ya kita ikuti dia saja. Ini karena devosi, jadi kita nggak bisa kritik siapa yang salah, siapa yang benar, nggak ada semasa. Cuma sekarang masa kita mau dekatkan diri kepada BHF, mana perbuatan kita yang paling dekat dengan BHF. Di situ saya bilang pedoman saya. Saya nggak mau tahu dia ini siapa, dia Romo, dia apa, dia diajar gini. Tapi kalau dia nggak sesuai dengan BHF, ini kita bisa buktikan, bisa keluarkan nomor-nomornya, sama-sama kita baca apa yang diperintah Yesus. Udah saya bilang kita ikut itu saja. Jadi kita tak usah klaim siapa salah, siapa salah, tapi kita usahakan mendekatkan diri kepada ajaran BHF. Nah, pegangannya itu sebagai pegangannya itu. Ya, betul. Dan kali Ibu kalau di mana di luar juga begini Bu. Karena ini kan kita devosi, kita nggak bisa kritik orang di daerah sini, dia mau gini ya suka-suka dia. Dia mau renungkan 5 luka itu satu-satu macam rosario, ya macam mana kita mau bilang, kita bilang nggak bisa, kita paling bisa tunjukkan, nah ini yang diajarkan Koronka cuma ini. Ya, betul. Caranya, jadi dia mau tambah-tambah macam mana saya bilang. Tapi sebaiknya kita bikin satu sekolah, jadi supaya orang semuanya bisa benar-benar menuju ke pengajaran yang benar. Jangan simpang siur gini jadi pusing, Bu. Itu yang banyak sekali saya jumpa di apa. Tapi terima kasih. Kadang-kadang kita sulit juga kasih tahu ya, mereka pun punya pendapat sendiri. Jadi udahlah ya, kita nggak usah debat dia soal itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Gun. Hari ini kita sudah ngobrol cukup panjang. Juga terima kasih masukannya. Memang kita di KKI KAJ, tim pewartaan, sedang menyiapkan apa yang tadi Pak Gun usulkan, yaitu tentang sekolah kerahiman ilahi atau kursus kerahiman ilahi yang tujuannya adalah memang memberikan satu pengetahuan dengan dasar diary Suster Faustina. Karena kita sebagai devosan, ya pegangannya adalah diary itu, nggak ada yang lain-lain. Selama kita berpegang pada diary apa yang bicara pada Suster Faustina, ya pasti kita sudah ada di jalan yang betul lah. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Gun. Salam buat Caroline, buat anak-anak semuanya. Ya, makasih Bu. Salam kerahiman. Salam. Nah, teman-teman semua para devosan kerahiman, hari ini kita sudah kenal lebih jauh dengan Pak Gunawan Aslim. Dengan masa pandemi ini, dia justru semakin dipakai Tuhan untuk berkarya. Menghidupkan kembali komunitas-komunitas yang ada di Medan, juga komunitas yang ada di Jakarta, khususnya di Bojong. Dan dia juga punya cita-cita untuk, ayo, kerahiman ilahi ini harus bisa menyebar sampai ke seluruh dunia. Dan ingat, pegangannya satu, buku diary Suster Faustina. Jadi kita pun bisa belajar dari Pak Gun, dari pengalamannya ya, dari yang bukan Katolik, dari yang dia percaya aliran-aliran, tapi Tuhan sudah mengasihi Pak Gun. Tuhan sudah membimbing Pak Gun melalui peristiwa-peristiwa, akhirnya dia kenal dengan siapa Yesus, dan sekarang hidupnya betul-betul mengandalkan Tuhan. Itu cerita hari ini. Nanti kita ketemu lagi dengan devosan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman. Salam, Bu.